Kops HB melumpuhkan Wakil Panglima Kodam 12 Lanijaya. Semarak kemerdekaan di RT 6 Gang Hindun Merauke. 30 warga terjaring operasi justisi di kos-kosan Merauke. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Gerakan pangan murah dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasaran, serta menekan angka inflasi di wilayah Merauke. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar gerakan pangan murah. Dalam kegiatan ini, berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga di bawah pasar. Marta Bayu Wijaya, Ketua Panitia ke-80 RI menjelaskan, inflasi Merauke atau Papua Selatan di bulan Juli 2025 tinggi, berada di 5,45 seluruh Indonesia. Sehingga pangan murah ini bukan hanya untuk memeriahkan HUT RI, tapi juga untuk menekan angka inflasi. Inflasi untuk bulan Juli ya, Merauke atau Papua Selatan ya, tertinggi di mana 5,45 ya seluruh Indonesia. GPM hari ini merupakan satu gerakan kami untuk menekan inflasi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Marta menambahkan pemerintah juga memberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok, yaitu bawang merah biasanya Rp65.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit dari harga Rp140.000 per kilogram hanya Rp110.000 per kilogram. Sementara itu, pasar murah akan dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 6 sampai 7 Agustus 2025 di Warung Pangan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Berita serupa, saudara, warga terpantau antusias menyambut gerakan pangan murah Pemkab Merauke. Warga sangat terbantu karena dapat membeli bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Merauke disambut antusias oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan warga yang datang sejak pagi dan memadati lokasi GPM yang berada di Warung Pangan. Mereka mengaku terbantu apalagi harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini cukup tinggi. Ria, seorang pembeli yang ditemui di GPM hari ini mengatakan terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini karena mendapatkan harga miring daripada di pasar dan memanfaatkan pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok. Ya, sangat membantu kan, kalau ada pasar murah begini kan agak miring daripada di pasar kan, jadi kita kan ya kalau pasar murah begini ya kita beli yang kebutuhan pokok aja tuh. Hal serupa juga dirasakan oleh pembeli lain, Dina. Ia mengaku membeli rica, tomat, dan bawang di pasar harganya lumayan naik, kalau disubsidi ini murah. Rica, tomat, bawang. Ya, di pasar itu harganya ya lumayan, harga naik, kalau subsidi ini murah ini. Dalam kegiatan ini, berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga di bawah pasar. Serta pemerintah juga memberikan subsidi untuk bawang merah dan cabai rawit. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, 30 warga terjaring operasi justisi di kos-kosan Merauke yang digelar Satpol PP. Warga tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan identitas lengkap saat diperiksa petugas. Operasi justisi yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Distrik Merauke dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Merauke berhasil menjaring 30 warga yang kedapatan tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan identitas lengkap saat diperiksa petugas. Operasi menyasar sejumlah kos-kosan yang berada di 3 kelurahan dan 1 kampung di wilayah Merauke karena diduga menjadi tempat penyalahgunaan izin usaha dan digunakan sebagai tempat prostitusi online. Kasatpol PP Merauke Fransiskus Kamijay mengatakan warga yang terjaring sebanyak 30 orang dan berasal dari luar Kabupaten Merauke, serta telah melalui tahap persidangan dan warga yang dicurigai langsung dilakukan tes HIV/AIDS.
Memang terjaring ada 30 orang yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas, dan kebanyakan mereka berasal dari luar Kabupaten Merauke. Itu yang kami proses sampai dengan kemarin melakukan persidangan seperti itu. Nah, terkait dengan ketika kita temukan juga di dalam kos-kosan itu masyarakat atau orang-orang yang dicurigai itu langsung dilakukan tes HIV/AIDS oleh tim dari KPAD. Operasi ini dilakukan berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan dan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Satu warga sipil tewas diserang OTK di Yahukimo. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, Pangdam 17 Cendrawasih pastikan program MBG di Merauke aman, mengantisipasi kejadian keracunan makanan dengan memastikan semua bahan yang dimasak tidak melebihi masa kadaluarsa dan segar. Kunjungan Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Rudi Purwito ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Merauke dimanfaatkan untuk memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Merauke. Menanggapi serius kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Nusa Tenggara Timur, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Rudi Purwito dalam wawancaranya mengatakan, antisipasi saat ini adalah memastikan makanan yang dimasak harus higienis. Pangdam juga menambahkan memastikan bahan-bahan yang digunakan tidak melebihi masa kadaluarsa dan masih segar. Antisipasinya bahwa semua makanan yang dimasak harus higienis. Artinya kalau telur, ya yakin bahwa telur itu belum kadaluarsa. Kalau daging yang segar. Kalau ikan, ya ikan yang segar. Bukan ikan yang sudah dibekukan selama 3 bulan, 4 bulan. Selain itu, dapur umum yang berada di Merauke sudah memiliki tim ahli gizi sehingga makanan yang disajikan sudah sesuai dengan standar baik secara kehigienisan dan nilai gizinya. Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, namun juga memerlukan pengawasan ketat agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, satu orang pekerja bangunan tewas diserang orang tak dikenal di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kini polisi mendalami keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam penyerangan ini. 2 orang pekerja bangunan diserang orang tak dikenal atau OTK di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu siang. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan penyerangan terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur. Saat itu, kedua korban yang sementara bekerja didatangi oleh 2 orang tak dikenal dan tanpa alasan jelas langsung menyerang kedua pelaku menggunakan senjata tajam. Akibat penyerangan itu, korban atas nama Yohanes Entamoy meninggal dunia akibat luka bacok di leher, sementara satu korban atas nama Gabrielis Livarius Ratu berhasil melarikan diri setelah melumpuhkan salah satu pelaku. Telah menjadi korban pembacokan di leher berujung pada kematian. Satu saksi selamat, Gabrielis Livarius Ratu, berhasil melarikan diri setelah sempat diserang oleh pelaku yang membawa parang dan panah. Saksi menyebut ada 2 orang tak dikenal yang melakukan aksi tersebut dengan posisi siaga dan memang niat untuk menyerang. Personil Satgas Operasi Damai Karten segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik serangan ini. Penyerangan ini adalah yang kedua dalam 2 hari terakhir. Sebelumnya, seorang warga atas nama Susmanto ditikam oleh OTK di Kompleks Pasar Baru pada Selasa siang. Korban berhasil selamat setelah dievakuasi ke RSUD DKI dan mendapatkan penanganan medis. Pasca penyerangan tersebut, personel Satgas Damai Kartens bersama personel Polres Yahukimo sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penyerangan.
Diduga kuat kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam penyerangan ini. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, Komando Operasi Habema berhasil melaksanakan penyergapan terhadap tokoh penting OPM, yaitu Mayer Wenda alias Kuloi Wonda pada 5 Agustus lalu di Mukoni, Kabupaten Lanijaya. Mayer Wenda merupakan Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya yang masuk dalam daftar nama yang paling dicari berdasarkan laporan polisi. Komando Operasi Habema berhasil melaksanakan menyergap tokoh penting OPM, yaitu Mayer Wenda alias Kuloi Wonda pada 5 Agustus lalu di Mukoni, Kabupaten Lanijaya. Mayer Wenda merupakan Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya yang masuk dalam daftar nama yang paling dicari berdasarkan laporan polisi. Rekam jejak tindak pidana yang dilakukan Mayer Wenda alias Kuloi Wenda diantaranya terlibat pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembakaran Mapolsek Pirime, Kabupaten Lanijaya pada 27 November 2012, melakukan penghadangan terhadap patroli Polri di Jalan Indawa, Wamena, Kampung Nambume, Distrik Indawa, Kabupaten Lanijaya. Ia juga turut terlibat dalam pembunuhan terhadap anggota Polres Tolikara dan perampasan senpi inventaris Polres Tolikara di Jalan Trans Karubaga, Wamena, Desa Milineri, Distrik W6, Kabupaten Tolikara pada 10 September 2012. Setelah sempat menghilang pada tahun 2014, ia kembali muncul di Kabupaten Lanijaya dan memperkuat sayap bersenjata OPM. Saat akan dilakukan penangkapan, terjadi perlawanan bersenjata dan mengakibatkan Mayer Wenda meninggal dunia di lokasi bersama satu orang lainnya yang diduga adiknya, Dani Wenda. Dari hasil penyergapan, Kaops Habema mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata, revolver beserta 24 butir munisi, 2 buah KTP atas nama Dani Wenda dan Pemina Wenda, handphone, uang tunai, serta tas noken. Komando Operasi Habema melalui satuan tugasnya berhasil melaksanakan penyergapan terhadap tokoh penting OPM, yaitu Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya, pada Selasa 5 Agustus 2025, pukul 16.30 WIT di Kampung Mukoni, Kabupaten Lanijaya. Saat akan dilakukan penangkapan, yang bersangkutan beserta rekannya melakukan perlawanan bersenjata. Sehingga diambil tindakan tegas dan terukur, akibatnya Mayer Wenda meninggal dunia di lokasi bersama satu orang lainnya, yang diduga adiknya yaitu Dani Wenda. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Kaops Habema dalam menciptakan kedamaian serta rasa aman bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan kemerdekaan RI yang ke-80. Pangkoops Habema Majen TNI Luki Avianto menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata dilakukan sesuai prosedur hukum dan hanya terhadap pihak-pihak yang melakukan perlawanan atau mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan. Tim Liputan, Kompas TV, Papua Pegunungan. PSU Bovendigul berjalan aman, Bawaslu temukan sejumlah laporan. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Franky Wohel dalam Kompas Merauke. Pemkab Merauke membagikan paket sembako dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Beras, telur, gula, susu, dan kacang hijau dibagikan ke masing-masing panti asuhan dan yayasan. Menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia, pemerintah kabupaten menyambangi dan bersilaturahmi dengan 10 panti asuhan dan yayasan yang ada di wilayah Kota Merauke. Dalam anjang sana tersebut, Pemkab juga membagikan paket bantuan sembako berupa beras, telur, gula, susu, dan kacang hijau dibagikan ke masing panti asuhan dan yayasan. Titik terakhir anjang sana ini dilakukan yaitu bertempat di belakang Stadion Minimaro yang merupakan lokasi binaan anak-anak asli Papua oleh Wakil Bupati Merauke bersama Yayasan Pendamping Anak-anak Terlantar. Dalam rangka anjang sana ini titik yang terakhir. Jadi kenapa kami
mengambil belakang Stadion Maro sebagai titik yang terakhir karena pertama Stadion Maro ini salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh dinas sosial, kemudian salah satu titik yang sering pimpinan daerah dalam hal ini Ibu Wakil turun dalam hal melaksanakan kegiatan pembimbingan anak-anak yang menggunakan lem. Sementara, salah satu yayasan penerima berharap kolaborasi dalam membina anak-anak Papua terus terjalin dengan baik untuk mewujudkan generasi emas Papua. Artinya generasi emas Papua, kami sangat bersyukur karena hari ini Dinas Sosial boleh membangun kerjasama dengan kami. Kami menjadi penyalur bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial di saat ini berupa ada beras, ada telur, ada gula, dan juga ada minyak goreng. Kami berharap supaya kolaborasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah di saat ini, khususnya Dinas Sosial, bisa berkelanjutan dengan South Papua Golden Generation atau Yayasan Generasi Emas Papua. Sementara kedatangan tim Pemda Merauke disambut antusias oleh warga dan anak-anak penerima manfaat. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Semarak kemerdekaan ke-80 terasa di RT 6 Gang Hindun, Kelurahan Mandala, Merauke. Atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul dan lampu berwarna merah putih dipasang warga di sepanjang jalan gang. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, semangat kemerdekaan mulai terasa di Merauke, salah satunya di RT 06 RW 02 Gang Hindun. Bendera merah putih, umbul-umbul, lampu berwarna merah putih, hingga gapura bertema kemerdekaan mulai terpasang rapi dan mencuri perhatian. Ketua RT 06 Gang Hindun Karim mengatakan, tiap tahun memang kita memperingati, serta berterima kasih kepada seluruh warga 06, semua antusiasme ini sangat luar biasa. Tiap tahun memang kita memperingati. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh warga RT 06 yang saya pimpin ini. Semua antusiasme luar biasa. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga Gang Hindun, Adnan. Ia menambahkan bahwa suasana di lingkungannya tahun ini terasa sangat meriah dan semangat. Semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membagikan semangat, kebersamaan, dan rasa nasionalisme. Alhamdulillah, suasana di Gang Hindun tahun ini terasa begitu sangat meriah dan penuh semangat. Semua itu bertujuan untuk membangkitkan semangat, kebersamaan, dan rasa nasionalisme. Baik Ketua RT 06 maupun warga sekitar berharap agar semangat ini tak hanya menjadi wujud cinta tanah air semata, tapi juga sarana mempererat hubungan antar warga melalui kegiatan bersama yang positif. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari Bovendigul, saudara, pemungutan suara ulang untuk calon bupati dan wakil bupati Bovendigul berjalan dengan aman hingga hari ini. Namun Bawaslu menemukan sejumlah laporan, antaranya perubahan lokasi TPS pemilih hingga laporan deklarasi kemenangan. Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman mengonfirmasi soal pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk calon bupati dan wakil bupati Bovendigul berjalan dengan aman hingga hari ini. Menurut Marman, seluruh TPS yang berjumlah 221 TPS sudah melaksanakan pemungutan suara pada Rabu kemarin dan akan segera dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik atau PPD. Marman juga mengatakan jika Bawaslu menerima sejumlah laporan warga terkait perubahan lokasi TPS sejumlah warga. Pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran dan klarifikasi terkait hal tersebut. Selain itu, Bawaslu juga menerima komplain terkait tim paslon yang melakukan publikasi hasil perhitungan cepat. Dan hal tersebut ditanggapi Bawaslu dengan melakukan himbauan agar data perhitungan cepat hanya digunakan untuk internal tim demi menjaga stabilitas di Bovendigul. Kondisi saat ini aman, terkendali, tidak ada hal-hal yang menonjol berkaitan dengan kondisi keamanan. Seperti itu. Terkait dengan proses pengawasan yang Bawaslu lakukan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang kemarin dapat berjalan juga sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang terjadi dan dapat juga berjalan dengan baik. Dari hasil pengawasan yang Bawaslu lakukan terdapat beberapa laporan dari masyarakat
Yang pertama yaitu terkait dengan laporan dari masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya DPT yang di tempat semula nama tersebut tercantum itu dicoret dan dialihkan menjadi DPK di TPS lain. PSU calon bupati dan wakil bupati Bovendigul diikuti oleh 4 pasangan calon dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 42.507. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.